to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, kembali lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa, ada 3 file kartu yang ada di hadapan aku, nomor 1, 2, dan 3. Kalian bisa pilih salah satu mana yang menurut kalian cocok dengan yang aku bacain ya. Intinya saran aku hanya pilih satu aja, satu deck. Kalau kalian memikirkan satu orang, kalian harus memilih satu aja, biar supaya kalian ini tidak bingung sama pilihan kalian sendiri. Kalian mau tahu jawabannya seperti apa, tapi kalian milih 2 deck. Nanti kalian sendiri yang bingung gitu, karena di setiap kartunya pasti berbeda-beda arti, berbeda penjelasan juga. Nah, di sini dipilih-pilih kartu ini, aku bakal ngasih judul bagaimana perasaan dia sama kamu. Ini orang siapapun bisa. Mau ini mantan kamu, mau ini mantan suami, mantan pacar, mantan gebetan, atau pacar kamu, atau orang yang lagi dekat sama kamu. Siapapun dia, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana perasaannya sama kamu, so bisa pilih kartu nomor 1, 2, dan 3, mana yang menurut kalian cocok dengan intuisi kamu. Dan buat kalian yang ingin lebih tepat dan lebih pasti secara pribadi dibacakan dengan reader tarot, so bisa konsultasi, lihat syarat-syaratnya di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis. Bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram ya. Dan kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa post videonya untuk memilih mana yang menurut kalian cocok dengan kondisi kamu. Sekali lagi judulnya bagaimana perasaan dia sama kamu pada saat ini. Oke, ini tidak pakai timeless, tidak pakai waktu, kapanpun kalian bisa mengulang-ulang video aku. So, let's go untuk kalian pilih kartunya. Oke, yang pertama kita awaskan dulu nomor 3 dan 2-nya. Yang pertama dulu, bagaimana perasaan seseorang ini sama kamu? Ya, bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck pertama? Kita lihat ya. Ada The Magician. Ada 5 of Wands. Ada 2 of Cups. Ada 2 of Wands. Ada Queen of Swords, 9 of Pentacles, Knight of Swords, ada Temperance, ada Page of Swords, dan The Tower. Oke, kita lihat dulu. Oke. Di bottom of the deck ada 9 of Wands, ada 6 of Sword dan 8 of Sword. Ada the Lover di bawahnya. Nomor 1, 8 of Sword. Ini Sword semua dan Wands ya. Perasaan dia bingung harus bagaimana menyelesaikan masalah antara kamu dengan dia. Yang dimana mungkin beberapa waktu di sini ada 6 of Swords. Mungkin dia mengelakkan diri dari masalah-masalah kalian. Tapi setelah dia pergi, mungkin dia nggak punya ketenangan diri. Ada 9 of Wands. Dia merasa nggak tenang di sini. Dia merasa khawatir kalau masalah ini berlanjut dan masalah ini terus mengitari pikirannya dia. Karena menurut dia ini nggak bisa begini-gini aja gitu. Mungkin awalnya dia malas untuk berantem. Dia mungkin malas untuk bertengkar sama kamu karena dia nggak punya waktu, atau mungkin dia punya kesibukan yang lain.
Tapi kalau ini terus-terusan dibiarkan, atau mungkin dia mengelak begitu saja, atau dia menghindari kamu terus-terusan, kayaknya masalah kalian akan menumpuk gitu loh. Dia merasa seperti itu. Jadi mau tidak mau dia harus menghadapi masalah itu sendiri. Dia harus berani menyelesaikannya. Karena kalau enggak, ini bakal terus stuck begini. Hubungan kalian akan tidak baik seperti ini terus. Dan di sini dia akan datang, aku bilang, ya, ada King of Sword. Mungkin di sini cara kamu yang salah, atau mungkin kamu marah-marah, atau kamu terlalu frontalitas terhadap orang ini. Karena dia pengennya kalaupun menyelesaikan masalah, aku nggak tahu ini kalian punya masalah apa, tapi dia pengennya menyelesaikan masalah itu secara santai atau secara baik-baik. Tidak mau yang marah-marah atau cuman menggunakan ego, karena itu membuat pikirannya jadi kacau, karena dia juga punya kesibukan juga. Ya, orang kalau misalnya dia punya pekerjaan, tapi kamu cari gara-gara. Nah, menurut dia mending dia pergi dulu untuk menenangkan waktu atau membuat ketenangan sementara waktu. Karena kalau lagi sama-sama emosi menyelesaikan masalah, menurut dia akan membuat masalah itu makin besar. Jadi tenang aja, di sini akan ada penyelesaian masalah karena dia juga ngerasa kehilangan kamu. Ya, The Magician, ada Five of Wands di sini, ada Two of Cups. Dia sebenarnya sedih gitu berantem sama kamu. Nggak nyangka juga gitu, kenapa kita harus berantem, kenapa kita harus menjadi seperti ini. Dan The Magician ini, dia bakal balik untuk memperbaiki segalanya. Dia tahu dia salah, dia sadar mungkin ini kesalahpahaman yang harus dia benerin. Tapi dia bingung caranya gimana untuk memperbaiki itu, karena kamunya sudah marah-marah besar sama dia. Ada Temperance di sini. Kalaupun orang ini datang lagi, usahakan kamu juga jangan terlalu banyak ngomel, jangan terlalu menekan dia, jangan terlalu ya berusahalah untuk mempermudah dia, untuk memperbaikin. Kalau memang kamu masih ingin baikan sama dia ya. Di sini ada Page of Sword. Dia juga masih sebenarnya masih stalking kamu, masih mantau kamu dari jauh. Karena mungkin kalian ini ada beberapa hal, misalnya kalian PDKT, tapi ada salah paham gitu ya, ada salah paham yang tiba-tiba dapat kabar berita yang gak enak, terus hubungannya hancur lebur, terus diem-dieman, atau mungkin dia kabur sementara waktu, atau diemin kamu sementara waktu, tapi dia akan datang lagi. Dia akan memperbaikin itu, tapi ya kamu coba untuk mempermudah kedatangan dia. Jangan malah mempersulit keadaan, kalaupun dia memperbaikin keadaan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngebaikin kamu lagi atau ngajak kamu berbicara secara baik-baik, udah respon dengan baik aja. Jangan malah mempersulit, jangan malah memperbesar masalah. Yang ada kekacauan makin besar gitu. Jadi kalau kalian masih ingin baik dengan orang ini, dianya mau datang kalau kalian mempermudah dia. Tapi dia akan memperbaikin, karena di sini juga dia tahu dia punya salah, dia sadar dia sudah merusak kepercayaan kamu. Dan ada The Tower di situ. Mungkin ini kayak kesalahpahaman yang tiba-tiba terjadi dan dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya pada waktu itu. Jadi beberapa saat mungkin dia menghindar atau dia mungkin menjauh dari kamu untuk membuat tenang dulu. Masing-masing dari kalian tuh kayak tenangin diri dulu, atau sama-sama tidak menggunakan ego dulu. Setelah semuanya kayak stabil, setelah semuanya adem, nah baru dia mau untuk memperbaikin hal-hal yang mungkin salah paham, atau sempat tiba-tiba blokir-blokiran, atau sempat tiba-tiba hilang-hilangan. Nah dia berusaha untuk memperbaikin itu sama kamu. Tapi intinya kalau kamu memang ingin baik kembali, kamu juga jangan mempersulit. Ada Nine of Wands.
Five of Swords ada 2 loh. Iya, karena dia capek berantem terus. Di sini kamu berdoa supaya hubungan kalian ini bisa kembali normal kan. Jadi kalau misalnya ya saat ini dia mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya. Yang aku bilang mungkin ada beberapa orang yang kalian berjalan atau menjalani hubungan dengan orang yang workaholic, yang sibuk dengan karirnya, kerjaannya, nggak punya waktu untuk bucin-bucinan. Jadi mungkin di saat dia punya waktu, dia mau menyelesaikan masalah di antara kalian. Tapi usahakanlah komunikasi kalian itu kalian permudah, jangan malah mempersulit dia ketika dia datang lagi gitu. Ya mungkin di sini kalian belum punya kalian belum punya komitmen yang kuat pada saat itu. Ya, mungkin karena kesibukan atau mungkin kayak di sini sebenarnya dia punya rasa sama kamu. Dia sayang, dia pengen bersama kamu, pengen intens sama kamu, tapi mungkin komitmennya yang secara tiba-tiba mungkin dapat kabar yang buruk tentang dia atau salah paham tentang dia. Jadi membuat kamu ilfeel, membuat kamu gak suka, membuat kamu cemburu dan sebagainya. Membuat hubungan ini jadi berantakan. Nah, kalaupun mungkin kamu kesel, cobalah untuk memperbaiki dengan cara yang benar. Komunikasikan dengan cara yang baik. Dan aku rasa orang ini bakal memperbaikin. Karena di sini dia masih nahan diri. Masih jaga jarak. Takut kamu ini tuh, kamu takut, dia tuh takut kamu tuh terlalu marah gede sama nih orang. Dia masih takut nih sama kamu. Dia masih takut kamu ngomel-ngomel, kamu mungkin memaki dia, menghina dia dan segala macam. Jadi dia menghindar untuk sementara waktu tuh untuk bukan karena dia tidak mau berkomunikasi, tapi untuk menghindari kekacauan, untuk menghindari emosi yang besar dari pihak kamu, dan dia juga nggak mau egois. Jadi untuk sementara waktu dia berusaha untuk nenangin diri, kamu juga menenangkan diri. Nah di saat itu nanti setelah semuanya stabil, dia bakal memperbaikin lagi, dia bakal datang lagi gitu. Tapi di sini ada Three of Pentacles. Segala hal apapun yang mungkin kamu rasa dia harus misalnya kamu harus begini, kamu harus janji ini, ya udah kamu ungkapkan aja tapi dengan cara yang baik. Dan di sini ada The High Priestess. Kamu tahu kok apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah kamu harus percaya sama dia lagi atau tidak, itu pilihan kamu. Kamu sudah bisa memilih dengan pemikiran kamu. Kamu sudah belajar dari hal-hal yang sudah-sudah. So, kamu bisa menentukan sikap gitu. Kita lihat bagaimana untuk di file nomor 1 ini, Angels Romance-nya. Jadi perasaan dia saat ini sebenarnya takut gitu. Saat ini takut kamu terlalu marah, kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Jadi untuk sementara waktu dia maunya lebih tenang dulu. Nanti dia akan datang lagi untuk memperbaikin. Karena kalau saat ini dia memperbaikin, pasti kamu masih marah gitu. Jadi percuma dia mungkin ngebaikin kamu, percuma dia juga untuk ngajak baikan segala macam, kamu pasti tetap marah sama dia. Jadi dia nunggu waktu sampai semuanya tenang dulu. Ya. Ada deception. Mungkin dia merasa mungkin selama ini dia udah ketahuan banyak berbohong, banyak memanipulasi kamu, tapi di sini ada make the effort. Dia akan membuat tindakan. Ya, dia akan membuat tindakan. Di sini ada getting to know each other. Jadi di sini dia lebih ingin mengenal kamu. Dia bakal as you reveal your innermost. Jadi di sini tuh dia pengen mengenal kamu lebih jauh. Karena dia udah salah gitu. Maksudnya dia udah ngerasa bersalah dengan kebohongan-kebohongan yang dia udah buat. Di sini dia mencoba untuk flirting.
ya, mencoba untuk menarik perhatian kamu lagi, mencoba mungkin kayak ngebaik-baikin kamu, dan dia pengennya ada di antara kalian ini untuk saling percaya satu sama lain. Walaupun dia pernah ngebohongin kamu atau manipulasi atau apapun, dia sadar dia akan buat tindakan untuk kamu dan pengennya untuk kembali lebih mengenal lagi deh satu sama lain. Dia pengen lebih mengenal kamu lebih dalam dan ngebaikin kamu, tapi di sini diperlukan kejujuran dari pihak kamu maupun dia. Jadi inti dari hubungan ini sebenarnya kejujuran. Mungkin awalnya hubungan ini bermasalah atau ada kesalahpahaman karena dia sempat berbohong dan ketahuan mungkin sama kamu. Jadi di saat manipulatif yang dia lakukan, nah sekarang setelah semua hal yang terjadi dan setelah semuanya sudah berantakan, dia akan membuat sebuah tindakan untuk kamu. Dia pengen lebih jauh mengenal kamu dan kayak ya berusaha ngebaik-baikin kamu. Tapi asalkan hubungan ini bisa baik kembali, asalkan ada kejujuran di antara kalian. Harus ada kejujuran dan kepercayaan dari kepercayaan dari kedua belah pihak, kayak gitu ya. Itu nomor 1. Oke, ini nomor 2. Kita kocok dulu kartunya. Bagaimana perasaan dia sama kamu? Gimana perasaan dia sama kamu untuk di deck kedua ini? Oke, kita lihat. Ada di Emperor, ada di Hangman, Two of Swords, Ten of Pentacles, ada Three of Swords, ada Ace of Wands, Seven of Wands, the High Priestess, Six of Cups. Oke. Dia masih kepikiran sama orang di masa lalu. Ya. Ada Six of Pentacles. Di sini ada Seven of Cups, ada The Chariot sama Six of Pentacles. Di sini dia masih berusaha untuk mendapatkan seseorang. Dia masih berharap sama seseorang yang aku lihat. Karena di sini yang aku rasa untuk nomor 2, dia banyak melakukan sesuatu untuk orang di masa lalunya. Banyak sekali pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk orang di masa lalu ini. Jadi saat ini dia masih berusaha untuk mempertahankan orang di masa lalu, sehingga mungkin sama kamu sedikit terabaikan. Karena orang ini lebih berpikir untuk orang di masa lalu. Dan kamu sempat kesel sama dia karena dia lebih memilih orang di masa lalunya daripada kamu. Nah, kamu di sini harus bisa pakai otak. Dia masih mikirin orang lain, sementara kamu maksa diri untuk maksain sama orang ini. Dia udah banyak mengeluarkan effort untuk mantannya mungkin. Jadi masih ada kerasa kayak gue udah banyak bantuin mantan gue, jadi gue gak bisa ninggalin mantan gue begitu aja, enak aja dia gitu. Sementara kamu kayak gak dianggap kayak begitu. Nomor 2 ini kayak kamu ngerasa gak dianggap sama ini orang. Jadi selama ini kamu nganggap aku apa, pacar atau mantan gitu loh. Kamu merasa kayak gue ini pacar lu, gue ini orang yang lu deketin, gue ini suami atau istri lu atau gimana? Kenapa mikirnya hanya ke mantan gitu? Jadi kayak kamu merasa dia ini kepikiran mantannya terus. Dan yang aku rasa dia masih belum bisa menerima perpisahan dengan mantannya karena banyak pengorbanan dari orang ini. Ya, perasaan orang yang kamu pikirkan ini tuh masih belum menerima perpisahan dari mantannya. Belum menerima dia.
Dan ada Seven of Wands. Sementara kamu mempertahankan hubungan sama dia, tapi dianya masih kepikiran sama mantan. Nah, ini berabe nih nomor 2 nih. Ribet banget nih urusannya kayak begini. Kamu kecintaan banget sama ini orang, tapi dianya masih ingin bersama mantan. Nah, ini nih, jadi ini terkadang hubungan bisa bercampur-campur. Inilah terkadang yang buat hubungan menjadi ada cinta segitiga lah, ada yang diam-diam jalan sama mantan lah. Nah, ini berabe nih nomor 2 nih. Karena bagaimana perasaan dia sama kamu saat ini, dia itu lebih apa ya, masih menginginkan seseorang dari masa lalu yang dia pikirin banget. Tapi kamu berusaha untuk mempertahankan hubungan supaya nggak putus sama dia, atau supaya nggak bercerai sama ini orang. Apalagi buat kalian yang sudah menikah, udah punya anak, tapi dia masih kepikiran sama mantan. Apalagi dia mungkin diam-diam nutup-nutupin diri, ternyata dia masih berhubungan sama mantannya, padahal udah nikah, padahal udah punya anak gitu. Karena dia merasa sudah banyak pengorbanan nih sama mantan nih. Jadi dia nggak mau apa ya, kayak maju terus gitu untuk mantan dia ini, kok kayak yang penting pantang mundur. Jadi kayak ngerasa apa ya, maksudnya kayak harus bisa fighting. Pokoknya nggak ada yang bisa ngedapetin mantannya kecuali dia. Ya, The Hermit. Ya, kamu di sini sedih karena apa? Hubungan kalian jadi berantakan karena dia lebih prioritasin dia dengan mantannya. Kamunya ngotot di sini. Ya, siapa sih yang misalnya kita punya hubungan sama orang ya, tapi pasangan kita masih kepikiran mantan, masih berkomunikasi dengan mantan, atau masih jalan sama mantan. Iya, siapa yang terima? Akhirnya apa? Kamu di sini stres. Kamu udah gak nyaman nih sama pasangan. Ada Judgment, ada The Devil, ada Nine of Swords. Kamu takut kalau misalnya suami kamu atau pacar kamu ada hubungan seksual sama mantannya, atau ada jalan bareng, atau main belakang di antara hubungan kalian. Kayak diam-diam jalan, diam-diam bareng. Nah, ini berabe. Ada Seven of Cups. Kayak ekspektasi kamu terlalu berlebihan terhadap pasangan kamu, sementara pasangan kamu sama kamu tuh udah mulai kayak jaga jarak, atau udah mulai merenggang karena ada orang lain, yaitu mantannya. Ada Five of Cups. Di sini kamu sedih loh. Jadi di sini siapa pasangannya, tapi kok nggak diprioritasin gitu. Kayak merasa lu pacaran sama siapa, atau lu berkeluarga sama siapa, berumah tangga sama siapa, tapi kok orang lain sih yang lu bela, atau kok orang lain sih yang lu prioritasin. Kenapa enggak istri lu atau pacar lu yang lu lihat gitu. Malah dia menarik diri dari hubungan, kayak cuekin kamu, tapi dia lebih memilih mantannya, dan kamu yang tersakiti di sini. Wow, ini hubungan yang ribet. Nomor 2, cukup membuat kamu sangat-sangat nggak nyaman, sakit hati, sedih. Yang pacarannya, maksudnya yang pacarnya siapa, istrinya siapa, kok malah mikirin orang lain gitu. Jadi kayak kok lebih milih orang lain dibanding pacar lu sendiri, atau dibanding istri lu sendiri. Kok milih orang lain sih gitu, apalagi nih mantan. Apa nggak ada orang lain apa gitu? Bukannya malah memilih pasangannya dia, malah memilih mantannya. Karena di sini kenapa pasangan kamu memilih mantannya? Karena banyak banget pengorbanan dia sama mantannya ini. Jadi dia nggak sanggup untuk berpisah sebenarnya dari mantan.
Jadi ada berita tentang mantan sedikit aja nih nyenggol, wah udah deh, dia maju terus tuh, pantang mundur. Iya, family issue, healing family issue. Kalau kalian sudah punya anak nih berbahaya. Ada free yourself, getting to know each other. Ada juga children. Mungkin efeknya jadi ke anak-anak kalian. Karena apa? Hubungan ini bisa aja bercerai. Karena apa? Dia lebih memilih orang lain daripada rumah tangganya sendiri. Di sini ada stay optimistic. Mungkin disuruh kamu untuk tetap optimis terhadap hubungan atau pacar kamu. Tapi balik lagi, kalau kamu tetap ngerasa udah nggak nyaman atau ngerasa dia lebih pro ke orang lain, nah di sini ada free yourself. Jangan bergantung sama pacar kamu, yang dimana pacar kamu nggak menghargain kamu. Kamu yang keluar dari orang ini. Kalau memang dia udah nggak nganggep kamu lagi, so kamu yang pergi. Jangan nunggu dia yang mutusin kamu, tapi kamu yang pergi. Ada getting to know each other, ya lakukan untuk ketemu sama orang lain atau kenalan sama orang baru. Nggak usah bertumpu sama pria yang kekanak-kanakan atau orang yang masih childish pemikirannya. Artinya dia tidak menghargai kamu. Di sini ya kamu yang keluar dari hubungan ini. Gitu. Kamu yang keluar, jangan menunggu dia yang membuat keputusan, jangan nunggu dia yang mutusin kamu. Ya kalau kamu rasa dia udah nggak nganggap kamu, ya sudah. Kamu kenalan sama orang baru kan bisa. So, jangan memperibet hal yang sebenarnya mudah. Yang memperibetkan itu adalah perasaan. Yang buat sulit itu perasaan cinta kamu ke dia gitu. Tapi sebenarnya halnya mudah. Kalau emang dia nggak nganggep kamu, ya bisa aja cari yang lain. Tapi perasaan yang membuat kamu sulit, membuat kamu berat untuk berpisah, kayak gitu. Oke, itu nomor 2 ya. Nomor 3 ya, nomor 3, bagaimana perasaannya sama kamu di deck ketiga ini? Bagaimana perasaan dia sama kamu untuk di deck ketiga? Oke, ada 3 of Cups. Ada The Justice. Ada Ace of Wands, Duel of Fortune, Judgment. Ada 10 of Cups, ada King of Cups, The World, ada juga Ace of Cups, ada juga Queen of Wands. Oke. Di sini ada Knight of Pentacles, ada 7 of the Chariot, Knight of Pentacles, the Chariot, sama Knight of Sword. Nah, oke, ada 2 orang di nomor 3 ini. Mungkin ada beberapa orang yang lagi deketin kamu, tapi dia mencoba untuk kayak meyakinkan kamu, tapi kamu masih bingung. Kamu bingung dalam membuat pilihan. Siapa yang kamu pilih, siapa atau tindakan apa, atau mungkin kamu lagi bingung apa yang harus kamu lakukan terhadap seseorang. Nah, bagaimana perasaan dia? Dia sebenarnya ingin stay sama kamu. Dia punya perasaan, tapi kamu gak ngerasa yakin sama perasaan dia. Untuk nomor 2, mungkin kalian ini berkenalan belum terlalu lama. Jadi kamu belum terlalu bisa untuk menyimpulkan seseorang ini baik atau tidak, atau seseorang ini benar-benar bisa meyakinkan kamu dan bisa serius. Karena ya paling tidak ini orang memang punya banyak punya banyak cara untuk meyakinkan kamu, tapi kamunya butuh waktu.
nggak bisa secepat itu yakin sama orang. Dan menurut kamu belum saatnya kamu buat keputusan, kamu belum bisa. Kamu takut pilihan kamu atau perasaan kamu bisa aja salah. Kayak gitu. Sementara dianya udah kayak ya emang beneran ingin punya hubungan sama kamu. Mungkin tindakan-tindakan dia belum benar-benar meyakinkan kamu, tapi buat dia ya dia cuman bisa berbuat seperti ini. Jadi misalnya gini, gue cuman bisa ngasih ini sama lu, atau gue cuman bisa meyakinkan ini sama kamu. Tapi kalau kamunya nggak bisa percaya juga, ya dia mau bilang apa? Kayak gitu. Intinya menurut dia, ya bagaimana perasaan dia, menurut perasaannya dia sudah melakukan apa yang seharusnya. Nah, kembali lagi sama kamu mau percaya atau tidak, atau kamu mau yakin sama dia atau enggak, kamu mau buat keputusan, kamu mau pergi atau stay sama dia, yaitu pilihannya di kamu. Dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik gitu, udah melakukan effort buat kamu. Tapi kalau kamu nggak yakin juga, ya dia nggak tahu harus bagaimana, dia bingung juga. Karena di sini kamu juga ngerasa apa ya, butuh waktu aja. Sebenarnya waktu sih yang buat kamu bisa membuat keputusan, membuat kamu berpikir, membuat kamu bisa memilih tindakan apa untuk orang ini. Menurut kamu ini waktunya sangat cepat. Terus juga ya perkenalannya mungkin terlalu dini, terlalu singkat. Jadi kurang bisa mengenal dia lebih jauh. Ada judgement di situ, mungkin juga kamu takut hubungan ini terlalu singkat nantinya. Ada judgement, kamu sih ngerasa kalau memang dia nggak serius, ya dia ninggalin kamu juga nggak ada masalah, karena ini baru banget menurut kamu. Kamu nggak mau main perasaan dulu sebenarnya, karena kamu takut kamu ditinggal lagi sama orang ini. Karena kamu pernah mengalami ini, kamu pernah mengalami dimana kamu ditinggal seseorang dan kamu sangat-sangat tidak terima dengan hal itu. Kamu kangen, kamu gak bisa ngubungin dia, atau kamu pengen tahu kabar dia pun udah gak bisa. Nah, kamu gak mau seperti itu lagi. Tapi orang ini ada kenaik of cups di sini. Orang ini sepertinya emang benar-benar menunjukkan tindakannya emang mau berhubungan sama kamu. Jadi dia gak main-main. Tapi kembali lagi, perasaan kamu kan kamu yang tahu. Dan pilihan itu kembali di kamu. Kamu yang membuat perasaan itu timbul, kamu juga yang harus membuat keputusan. Bukan dia yang membuat keputusan, dia hanya bertindak. Dia hanya membuat sebuah effort untuk deketin kamu, untuk buat menarik perhatian kamu. Dan seiring berjalannya waktu, dia mungkin mengungkapkan apa yang dia harapkan. Nah, kamu mau menerima atau tidak? So, ya itu kembali kepada kamu. Ada Three of Pentacles. Semua itu ada di tangan kamu. Kamu mau menerima dia, atau kamu mau percaya sama dia atau tidak. Ini ada the world, ada dua. Apapun hubungan kamu yang pernah berakhir, akan ada permulaan baru. Ya, the world di sini segala sesuatu yang sudah berakhir akan ada permulaan baru. Jadi kalaupun kamu pernah punya hubungan yang gagal, nah orang ini mungkin adalah suatu tanda penggantinya. Tapi balik lagi, kalaupun dia sudah berbuat sesuatu buat kamu, kalaupun kamu nggak percaya juga, yaitu pilihan kamu. Karena aku hanya membaca, ya, aku sebagai reader hanya membaca. Ketentuan pilihan itu ada di tangan kamu, mau seperti apa. Kalau memang butuh waktu, iya katakan sama dia, kamu butuh waktu berapa lama untuk benar-benar yakin
membuat hubungan ini jelas. Contoh kayak hubungan ini pendekatan, untuk menjadikan kamu pacar atau untuk menjadikan dia pasangan kamu dengan jelas, kamu butuh waktu untuk benar-benar kenal dulu sama dia lebih dalam. Nggak seintens atau nggak sesingkat ini gitu. Jadi ya katakan aja sampai dimana kamu yakin. Di sini ada Seven of Swords, ada Page of Swords sama The Moon. Mungkin keraguan kamu adalah kamu mantau dia dulu. Kamu takut ntar dia punya pasangan kah, atau dia punya yang lain, atau jangan-jangan dia nggak deketin aku aja, atau dia malah deketin yang lain juga. Jadi ya makanya aku bilang ya nggak apa-apa kalau butuh waktu. Semua orang juga butuh yakin, tapi keyakinan itu ya berjalan dengan sendirinya dengan waktu. Ya, kita nggak bisa nentuin kapan waktu kita yakin sama orang. Jadi itu semua tergantung hati kamu. Kalau kamu masih butuh waktu, ya jelaskan sama dia. Gue masih butuh waktu untuk kenal lu. Gue butuh aku butuh waktu sampai bener-bener aku ngerasa safe, aku ngerasa yakin, aku ngerasa percaya sama kamu. Ya aku pengen ngeliat dulu effort kamu, nggak sesingkat ini juga gitu. Ya katakan aja yang sejujurnya, nggak usah ditahan-tahan atau nggak usah ragu-ragu atau jaim, supaya dia juga mengerti kalau memang dia serius sama kamu, dia juga bakal nunggu jawaban dari kamu gitu. This could be the one. Ya buat dia udah ready sama kamu, attraction, dan dia ngerasa tertarik banget sama kamu saat ini. Calling in your soulmate, dan buat kamu ya kalau kamu juga yakin ya kenapa tidak. Bebaskan diri kamu dari hal-hal yang mungkin membuat kamu ragu. Heart to heart conversation. Makanya aku bilang di sini, katakan kalau memang kamu butuh waktu, butuh mengenal dia lebih jauh, ya it's okay gitu. Jangan terburu-buru juga untuk jadikan dia pacar, atau jangan terburu-buru buat keputusan yang kalau misalnya kamu belum yakin sama orangnya gitu. Katakan aja dengan cara yang seperti biasanya kamu, supaya dia juga paham harus bagaimana dia bersikap kayak gitu. Oke, sudah ketiga deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.